Baik, kita lanjutkan ya. Untuk part 3 ini kita akan lanjut ke pencarian nilai R square ya. R pangkat 2 atau R square. Oke, baik, tadi sudah kita selesaikan ya bagaimana kita bisa mendapatkan Y-nya ya. Prediksi nilai Y-nya. Selanjutnya saya minta dari teman-teman mahasiswa untuk mencoba contoh soal kedua ya. Kemudian untuk contoh 8.5 ini bagaimana kita bisa mencari nilai koefisien korelasi antara variabel bebas ke variabel terikat. Jadi variabel bebas itu X1 dan X2, sedangkan yang terikatnya yakni Y ya. Kemudian kita juga nanti diminta untuk mencari R square. R square itu adalah koefisien determinasi untuk menentukan berapa besar pengaruh antara X1, X2 terhadap Y. Kalau R adalah koefisien korelasi, berapa erat hubungannya. Sedangkan kalau R square atau R pangkat 2 atau KP ya, koefisien penentu, ya, itu untuk menentukan berapa besar pengaruh antara X1, X2 terhadap Y. Untuk rumus koefisien determinasi atau R square sama dengan B sigma X1 kali Y1 ditambah B2 sigma X2 kali Y. Dibagi dengan sigma Y pangkat 2. Untuk R, untuk mencari R, kita tinggal akarkan saja R square-nya. Kemudian untuk sigma X1 kali Y ya, itu dijabarkan lagi menjadi persamaan sigma X kali Y ya, kurangi 1 per N sigma X dikali sigma Y. Jadi di situ coba perhatikan ya, kalau di rumusnya itu X sama Y-nya itu kecil ya, sedangkan setelah dijabarkan di dalam persamaan X sama Y-nya sudah besar. Begitu juga untuk sigma X X2 kali Y ya, itu sudah dijabarkan. Kemudian sigma Y pangkat 2 juga sudah dijabarkan. Nah, penjabarannya itu nanti akan kita masukkan ya. Kita masukkan ke sini ya. Oke, jadi itu sama dengan apa yang ada di dalam variabel olah, variabel tabel olahan. Nah, untuk penyelesaian 8.5 ini merupakan lanjutan dari apa yang sudah kita kerjakan di 8.4 ya. 8.4 sini sudah kita dapatkan angka ini ya. Angka B0 sama dengan 3,92, B1-nya 2,49, kemudian B2-nya negatif 0,47. Kemudian, nah ini ya. Jadi sudah kita dapatkan ini angka-angka ini ya. Jadi ini lanjutan. Lanjutan dari 8.4. Kemudian kita masukkan ke sigma XY ya. Kemudian kita masukkan sigma X, sigma Y itu dari mana? Dari tabel olah data ya. Sigma Y-nya 170, sigma X1-nya 60, sigma X2-nya 40, sigma X1 kali Y 1122. Ini semua ada di dalam tabel yang sudah kita buat ya di penyelesaian 8.4. Nah, setelah kita masukkan ya, maka kita bisa menentukan berapa nilai koefisien penentu ya, sama dengan R square sama dengan B kali sigma X1 kali Y ditambah B2 sigma X2 kali Y dibagi sigma Y pangkat 2. Jadi di situ B-nya B1-nya adalah 2,49 dikali 102 dikurangi 0,4.
kurangi 0,47. Kenapa dikurangi? Karena B2-nya itu negatif. Kemudian dikali 57 dibagi 272. Selanjutnya hasilnya adalah 0,84. Jadi besarnya sumbangan pendapatan X1 dan X2 terhadap variasi naik turunnya pengeluaran untuk pembelian barang tahan lama atau Y adalah 84%. Sedangkan sisanya 16% merupakan sumbangan oleh faktor-faktor lain. Nah, ya. Jadi di sini hasilnya adalah 0,84. Nah, kemudian bagaimana kita mencari R? Mencari R atau koefisien korelasi, kita tinggal buat akar ya. Akar 0,84 muncullah angka 0,9. Dengan melihat nilai koefisien korelasi ya 0,9, maka disimpulkan bahwa hubungan antara Y dengan variabel X1 dan X2 masuk dalam kategori kuat positif. Jadi kalau udah lebih dari 0,7 ya, itu masuknya kategori yang kuat. Nah, selanjutnya dari contoh soal 2 ini silakan Anda cari nilai R pangkat 2 dengan nilai R. Pengerjaannya sama dengan apa yang ada di contoh 8.5. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.